Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya akan mempresentasikan paper yang telah kami selesaikan ya. Saya izin share screen. Baik, ini judul dari paper kami ya, kuliah statistika, apakah bisa meningkatkan kemampuan penalaran numerik yang dibuat oleh saya sendiri, kemudian ada Fadril Rahwa Putra dan juga Anissa Fauzia Nugrahini. Kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, kita langsung ke bagian selanjutnya. Ya, di latar belakang ini bahwa memang di mata sekarang, kemudian di perguruan tinggi, itu dihadapkan dengan mata pelajaran statistika, termasuk di psikologi ya sebagai salah satu jurusannya, yang ini akhirnya memberikan tantangan karena beberapa mahasiswa kami masuk ke psikologi itu bukan karena sebenarnya karena ingin menghindari matematikanya ya atau hitung-hitungannya, tapi ternyata ketika di psikologi kita bertemu dengan mata kuliah yang mengandung hitung-hitungan. Nah, umumnya mata kuliah statistika ini ya menjadi satu momok gitu ya, karena banyak memang berkaitan dengan pengolahan data, kemudian angka, hitungan, operasi hitung, gitu. Yang akhirnya memang membutuhkan satu kemampuan penalaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematis tersebut. Nah, penalaran yang digunakan umumnya dinamakan penalaran numerik ya, karena berkaitan dengan hitungan, angka, terus operasi aritmatika dan lain sebagainya. Nah, tapi sebenarnya penalaran numerik ini itu penalaran yang penting ya, penalaran yang memang mestinya tetap diperhatikan. Ya, sekalipun itu berasal dari jurusan yang kalau dibilang sosial ya, sosial humaniora atau tidak membutuhkan hitung-hitungan gitu. Padahal tetap penalaran numerik ini menjadi eh, penting untuk kita menjadi perhatian gitu. Kenapa? Karena penalaran numerik itu eh, kemampuan yang bisa diaplikasikan dan memiliki banyak fungsi ya. Salah satunya itu untuk membentuk seseorang menjadi lebih berpikir logis, jelas ya, mampu berpikir kritis dan dan mampu mengaplikasikan serangkaian strategi pemecah masalah. Jadi ada banyak keuntungan ketika seseorang memiliki penalaran numerik yang baik. Gitu. Kemudian penalaran numerik ini juga bisa membantu dalam menyelesaikan interpretasi data, menganalisis grafik dan data-data lainnya, evaluasi dan kritik, termasuk pada persoalan-persoalan numerik gitu ya, dan menarik kesimpulan dari data-data yang ada. Jadi dalam suatu penalaran numerik, kemampuan penalaran numerik ini tetap menjadi perhatian gitu karena ada banyak keuntungan atau dampak positif yang akhirnya dirasakan oleh mahasiswa dalam hal ini. Ya. Nah, di penalaran ini aplikasinya ada di salah satu mata kuliah statistika yang kami ada gitu, kami adakan gitu ya di fakultas seperti itu. Dan memang di mata kuliah statistika ini banyak menyebutkan konsep-konsep perhitungan, analisis data, persoalan matematis, operasi hitungan, gitu, yang memang membutuhkan kemampuan penalaran numerik. Nah, dari latar belakang ini, kami ingin membuktikan gitu ya, ingin mencari tahu apakah dalam mata kuliah statistik atau statistika ini memang akan mampu meningkatkan penalaran numerik mahasiswa. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tadi, kira-kira apakah memang ada perbandingan kemampuan penalaran numerik mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti perkuliahan statistika. Nah, ini metode penelitiannya ya. Jadi ada 63 mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebenarnya ini karena ada 2 kali pengukuran. Pengukuran pertama itu ada 74 mahasiswa dan yang kedua adalah 63. Jadi kami menyimpulkan dan hanya mengambil 63 mahasiswa saja yang mengikuti kedua sesi supaya nanti nilainya bisa diperbandingkan. Menggunakan pendekatannya kuantitatif dan instrumennya kami menggunakan tes kemampuan dasar yang khususnya adalah skala numerik yang di bagian 5 dan 6 sudah berbahasa Indonesia,
sebenarnya tidak banyak juga untuk terkait bahasa atau kalimat, tapi kami menggunakan alat tes yang memang biasa digunakan oleh Biro Layanan Psikologi Umum Muhammadiyah Purwokerto, misalnya dalam penyeleksian, dalam psikotes seperti itu. Nah, setelah diuji, kami mengambil 20 item yang karena dengan pertimbangan waktu gitu ya. Jadi kami coba ringkas yang kalau di item aslinya itu 20 yang skala 5, maaf 30 skala 5 dan 6-nya skala ada yang skala 6 itu ada 20 soal. Kemudian kita coba gabungkan gitu ya. Kemudian kita lakukan pengujian reliabilitas dan ternyata hasilnya 0,899 yang termasuk baik ya untuk reliabilitasnya. Jadi kami menggunakan alat ini 20 item dalam waktu 30 menit. Skor yang benar, jawaban yang benar akan di skor 5 dan yang salah adalah 0. Kemudian kami masukkan kepada sistem dari online learning kami, e-learning kami ya, namanya OnClass. Jadi mahasiswa memiliki akun OnClass, masing-masing mahasiswa sudah ada, kemudian kami masukkan tugas tersebut di OnClass masing-masing. Kemudian dari pengampu, dosen pengampu atau dari kami sendiri, akhirnya pertama memang menginfokan dulu bahwa ini untuk pretest seperti itu. Mahasiswa diminta mengerjakan 30 menit bagi yang bersedia mengikuti pretest ini. Setelah itu nanti mahasiswa setelah 30 menit waktunya akan langsung menutup ya, jadi akan secara otomatis sudah disetting dalam waktu 30 menit tersebut untuk menjawab 20 item sejak sejak link itu diklik gitu. Jadi secara waktu mereka akan memperoleh waktu yang sama. Dan kemudian dari sana ya, adapun proses pembelajaran yang telah dilakukan di awal ada tes numerik gitu ya, saat sebelum mereka kuliah, yaitu pada saat pertama kali pertemuan. Kemudian selama pembelajaran akan diberikan selama 1 semester itu semuanya menggunakan online. Ada tatap maya melalui Zoom meeting, kemudian video pembelajaran dari rekaman dosen terkait materi dan juga latihan soalnya. Kemudian ada kuis di sela-sela antara ujian tengah semester dengan pertemuan atau ujian tengah semester dengan ujian akhir semester. Seperti itu. Kemudian akhirnya diolah datanya menggunakan pair sample test. Ini hasilnya ya, kalau secara deskriptif memang di rata-rata, median, dan standar deviasi ada perubahan skor gitu ya. Yang mengikuti ini ada pria 14 dan wanitanya 49 orang. Kemudian kita pilih memang mereka yang ikut semuanya, kemudian kita ambil 63 orang tadi atau 63 mahasiswa tadi. Nah, secara scoring ada perubahan skor pretest dan posttest, terutama pada partisipan yang berjenis kelamin laki-laki atau pria. Kalau dilihat pre dan posttestnya, yang perempuan atau yang wanita itu perbedaannya ada, tapi yang lebih lebih jauh gitu ya poinnya itu ada yang laki-laki. Jadi dari kedua grup tetap ada perubahan ya, terutama tapi memang artinya kita menggarisbawahi bahwa ada perubahan skor di sana dan ada peningkatan ya, peningkatan rata-rata. Jadi yang awalnya untuk pria 63,9 kemudian menjadi saat posttest 76 untuk rata-ratanya. Kemudian untuk yang wanita itu rata-ratanya dari yang 72 menjadi yang 76. Nah, yang di median ini yang pria dari 72 menjadi 85, sementara yang wanita mediannya tetap di angka 80. Jadi terdapat perubahan skor di kedua kelompok yang lebih terlihat memang di bagian median yang pria. Untuk hasil pair sample testnya, karena pengujian normalitasnya itu datanya tidak tersebar normal atau kurang dari 0,01, akhirnya dilakukan pair sample test yang non parametrik gitu. Nah, ini hasilnya ya dengan Wilcoxon tetap ada perubahan ya, P-nya kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan hasilnya signifikan. Nah,
Hasil dari ini pembahasan hasil dari pengujian pair sampel t-test menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kemampuan penalaran numerik sebelum dan sesudah diberikan mata kuliah statistik. Ini sejalan dengan penelitian dari Cashwell dan Spielman yang dilakukan juga pada 123 mahasiswa di Australia ya. Artinya ketika para mahasiswa itu mengikuti pelatihan yang diberikan, dalam hal ini kalau dari Cashwell pelatihan matematika, memang itu bisa meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah matematika dan kemampuan berpikir kritis serta logis. Begitupun dengan penelitian kami gitu ya, adanya perubahan gitu selama mengikuti perkuliahan ini yang awalnya pretest, kemudian ketika di tes setelah perkuliahan ternyata ada peningkatan penalaran numerik. Kemudian keterbatasannya mungkin ya langsung di sini bahwa untuk penelitian ini yang menurut kami memang kurang melibatkan variabel lain. Jadi kita belum bisa melihat misalnya pengaruh dari variabel lain yang mungkin saja mempengaruhi atau ada yang menghambat atau mendukung dari proses ini ya, proses peningkatan kemampuan numerik pada mahasiswa. Sementara keunggulannya kita menggunakan longitudinal study ya karena itu dilakukan selama 1 semester. Jadi kami merasa perubahannya itu yang ditemukan itu bisa lebih bermakna. Artinya tidak hanya 1-2 kali pertemuan gitu ya, tapi ini selama 1 semester yang standarnya kan selama kalau di kami itu 15 kali pertemuan. Karena di pertemuan 16 itu ada UAS atau ujian akhir semester yang kita sudah melakukan pengukuran gitu. Jadi pengukurannya di akhir itu di pertemuan ke-15. Kemudian ini keunggulan lainnya juga bahwa kami menggunakan LMS atau menggunakan pembelajaran dengan e-learning ya secara full gitu. Jadi full daring. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan e-learning tidak efektif, kalau dari penelitian ini ya tidak seperti itu gitu. Karena dari pembelajaran dilakukan full secara daring ternyata tetap memunculkan atau tetap menunjukkan adanya perubahan yang berarti. Gitu. Jadi untuk selanjutnya bisa menjadikan pola pembelajaran atau alur pembelajaran ini bisa setidaknya diuji coba kembali bisa atau diduplikasi. Seperti itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, itu kesimpulannya terdapat perbedaan kemampuan penalaran numerik yang signifikan pada mahasiswa, khususnya yang dalam hal ini ya sebagai sampel mahasiswa yang mengikuti kelas statistika ya, sebelum dan setelah mengikuti perkuliahan statistika. Nah, ada paparan persoalan terkait angka, hitungan, kemudian operasi matematika gitu ya, operasi aritmatika yang menjadi dasar dari kemampuan penalaran numerik ini selama 1 semester bisa meningkat. Adanya paparan tersebut bisa meningkatkan penalaran numerik mahasiswa. Baik dari kami sekian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga